Ketemu lagi dengan gue, Mantan Indigo. Jangan lupa subscribe channel gue untuk selalu mengikuti kisah-kisah gue, kisah Mantan Indigo. Jadi waktu itu sekitar awal tahun 2000-an, ada kehebohan di sekitar komplek rumah orang tua gue. Waktunya itu kira-kira menjelang maghrib. Ada sebuah rumah, itu rumah yang dihuni sama hansip yang ngejagain komplek rumah orang tua gue. Jadi kehebohan itu tuh di saat itu istrinya Mang Ujang, nama hansipnya kalau nggak salah ya, itu tiba-tiba tuh teriak histeris. Ah, awas lu nanti ya, gue bales nanti lo. Warga sekitaran rumah Mang Ujang tuh panik gitu jadinya. Ini kenapa istrinya Mang Ujang kayak begini kan? Udah mendekati maghrib. Ya mereka tahu sih saat itu ya memang Mang Ujang itu baru pulang dari gaya ganti shift gitu. Berbondong-bondong gitu. Warga sekitaran rumahnya Mang Ujang datang ke sana. Ya dilihat memang saat itu Mang Ujang sendiri mukanya pucet gitu karena ditunjuk-tunjuk sama istrinya. Ditunjuk-tunjuk istrinya sambil teriak-teriak histeris kayak tadi. Wah, awas lu, tunggu pembalasan gue. Emangnya enak gitu. Lihat nanti, tunggu pembalasan gue. Terus teriak-teriak sampai terdengar azan maghrib, baru istrinya Mang Ujang itu akhirnya pingsan itu. Warga yang saat itu emang udah rame di rumahnya Mang Ujang ya mengangkat istrinya Mang Ujang ke kamarnya gitu biar bisa direbahkan dari istirahat. Sambil juga warga mencari Pak Ustadz untuk menanyakan dan mengobati istrinya Mang Ujang. Karena kan kalau dilihat gejalanya nih, istrinya Mang Ujang ini kayak ketempelan atau kesurupan sesuatu gitu. Selepas sholat maghrib, warga yang dari masjid sholat maghrib berjamaah akhirnya datang ke rumahnya Mang Ujang bersama Pak Ustadz. Ya di sana warga dan Pak Ustadz akhirnya ngobrol-ngobrol tuh sama Mang Ujang kan. Ditanya, ini ada apa sebenarnya? Kok tiba-tiba istrinya teriak-teriak gitu kan saat mau azan maghrib. Ya Mang Ujang awalnya bilang ya saya juga bingung Pak. Ini nggak tahu kenapa saya baru pulang ke rumah, buka pintu, nggak lama ya istri saya tiba-tiba ya langsung teriak-teriak kayak begitu gitu. Ya Pak Ustadz akhirnya nanyain lagi, memastikan ada nggak kalimat apa atau saat kamu pulang itu jam istri kamu ada ngomong sesuatu nggak saat kamu pulang gitu. Coba deh kamu ceritain kronologisnya, awal kamu masuk ke rumah, buka pintu, sampai istri kamu itu akhirnya teriak-teriak kayak yang tadi diceritain warga gitu. Ya Mang Ujang berusaha nginget-nginget ya. Dia berbicara dengan agak perlahan dan terbata-bata. Dia bilang, ya awal sih saya pulang kayak biasa Pak. Eh, saya buka pintu pagar, saya ucapin Assalamualaikum gitu. Saya juga dengar tuh, ya istri saya menjawab Waalaikumsalam gitu loh. Ya badan saya masih capek karena habis jaga dan saya membuka pintu. Ya saat dia ngebuka pintu sih ya mukanya biasa aja, nggak ada raut kaget atau ya marah atau gitu, enggak gitu loh. Ya saya disambut dengan senyum kata Bang Ujang itu. Ya beberapa warga juga akhirnya nanya kan, ya terus gimana gimana? Nggak mungkin kalau cuman senyum atau nggak ada masalah tiba-tiba kayak begini.
Mang Ujang sendiri berusaha nginget-nginget ya apa yang terjadi saat itu. Dia inget-inget, akhirnya dia ingat itu, oh iya Pak Ustadz, saat saya buka pintu itu memang saya disambut dengan senyum gitu. Ya saya seneng deh, pulang kerja capek habis jaga disambut istri dengan senyuman gitu. Tapi setelah saya masuk, istri saya tuh ke belakang, ke dapur. Ya saya awalnya nggak ngeh, istri saya ngapain gitu kan ke dapur. Ya saya rebahan, duduk-duduk di ruang depan gitu. Dan ternyata nggak berapa lama istri saya itu keluar bawa teh anget. Ya saya pikir ya wajar lah ya, saya baru pulang disuguhin sama teh hangat. Tapi yang saya heran itu kok tehnya dibawainnya 2 gelas gitu Pak Ustadz. Ya terus gimana lagi Jang ceritanya? Kok bisa sampai istri kamu tuh nyiapin teh itu sampai 2 gelas? Iya saya lanjut ceritanya nih Pak Ustadz. Jadi istri saya bawain teh 2 gelas. Saya langsung nanya dong, kok bikin tehnya banyak banget tumben? Ya kalau buat saya aja cukup 1 gelas aja deh. Saya ngomong gitu ke istri. Lalu istri saya bilang, loh tadi kamu bukannya sama teman kamu yang di belakang kamu? Teman kamu nggak diajak masuk? Mang Ujang, loh. Saya pulang sendiri kok, nggak sama teman atau siapa-siapa ya. Ya saya akhirnya ngomong agak agak sedikit kayak menekankan tuh Pak Ustadz ke istri saya. Kamu yakin? Oh, ngelihat saya berdua, orang saya pulang sendirian. Ya istri saya juga bilang, saya lihat kamu berdua kok. Makanya saya buru-buru ke dapur nyiapin minum buat temen kamu itu kan. Oh iya nih, kamu pulang sama temen ya mungkin mau maghriban bareng kali di masjid. Istri saya bilang gitu Pak Ustadz, kata Mang Ujang. Ya saya tetap ngotot pada akhirnya. Orang saya sendiri, kamu ada-ada aja pakai bikin minum sampai 2, terus bilang saya pulang sama teman saya segala. Nah nggak lama abis saya ngomong begitu, mata istri saya tuh tiba-tiba melotot Pak. Warga kan penasaran ya, gimana Mang Ujang, selanjutnya gimana ceritanya? Iya, mata istri saya tuh melotot sambil langsung teriak kayak tadi tuh, mungkin yang kedengeran ya sama bapak-bapak sama ibu-ibu sekalian nih. Langsung teriak, wah, wah, gitu. Jerit-jeritan gitu. Ya saya sendiri kaget tuh Pak Ustadz. Kok istri saya tiba-tiba langsung ngejerit gitu, ngelebihin kayak orang marah gitu loh. Kayak ngejerit histeris gitu deh Pak Ustadz. Ya Pak Ustadznya lanjut bertanya ya, terus gimana Jang lanjutannya itu habis teriak-teriak kayak begitu. Beberapa warga kan sempat bilang ada perkataan apa lagi gitu Jang. Iya Pak Ustadz. Ya istri saya tiba-tiba sambil teriak histeris itu langsung lanjutin omongan. Awas lo ya, nanti gue bales lo. Emang enak. Matanya, mata istri saya tuh melotot, merah. Kayak orang yang marah banget gitu. Saya sih berusaha nenangin sambil ngejawab, ya kamu kenapa? Kamu kenapa? Kenapa kok tiba-tiba kamu teriak-teriak kayak begini? Gitu. Tapi istri saya masih teriak-teriak kayak begitu Pak Ustadz. Sampai warga tuh akhirnya berdatangan. Nih alhamdulillah juga nih tetangga
ngedengar langsung datang ke rumah saya gitu. Ya beberapa warga saat itu ada ngejawab, iya Mang Ujang gimana nggak datang, orang istrinya teriak-teriak kayak begitu. Oh, kita kira tuh lagi berantem sama Mang Ujang, tapi kok pas ngedengar awas nanti kamu gue balas awas itu ya khawatir lah ada nanti KDRT, entah Mang Ujang apa istrinya nanti yang ngelakuin KDRT gitu. Ya Mang Ujang sih ngejawab ya enggak lah, itu nggak tahu saya juga itu kenapa istri saya sambil jerit-jeritan begitu. Ya saat Mang Ujang, warga dan Pak Ustadz itu berbicara ngobrol-ngobrol, tiba-tiba istrinya bangun dan lagi-lagi berteriak histeris sambil nunjuk-nunjuk Mang Ujang. Awas lo ya, nanti gua balas lo. Sambil ketawa cikikikan gitu kan. Emang enak lo. Main sembarangan aja kalau ngerjain apa-apa nggak permisi-permisi. Terus nggak lama pingsan lagi tuh. Ya warga jadinya nanya-nanya kan ke Bang Ujang itu. Ya Pak Ustadz juga nanya lagi, Jang ini ada apaan sih sebenarnya? Kok sampai istri kamu teriak-teriak kayak mau orang balas dendam begitu? Sambil nunjuk-nunjuk kamu, awas lo emang enak. Ya beberapa warga juga nanya, ya Mang Ujang. Ada apaan sih sebenarnya kok sampai kayak begitu? Ya Mang Ujang sendiri bingung saat itu mukanya kan. Ya sambil ngejawab juga jawab kebingungan gitu Mang Ujang. Ya saya sendiri juga nggak tahu Pak. Saya juga sendiri juga nggak tahu nih bapak-bapak sama ibu-ibu nih. Kenapa kayak begini gitu. Coba deh tolong Pak Ustadz. Bisa nggak nih kasihan istri saya nih. Dari tadi teriak-teriakan begini. Itu juga saya lihat mukanya udah pucet gitu. Bibirnya udah pucet. Minta tolong dong Pak Ustadz. Ya dibacain doa. Supaya itu yang mengganggu di dalam tubuhnya istri saya itu ya cepet dikeluarin. Saya nggak tega Pak ngeliat istri saya kayak begitu. Ya Pak Ustadz saat itu juga menjawab, ya Jang, sebentar Jang ya. Coba warga ada yang nemenin saya di dalam. Ayo Mang Ujang yuk nemenin saya juga gitu. Ya Pak Ustadz saat itu masuk bareng Mang Ujang ke kamarnya ya. Ada warga juga yang menemani saat itu. Ya dibaca-bacakan doa. Dan coba siapin air putih. Nanti kita bacain doa bareng-bareng. Mang Ujang juga baca nih Mang Ujang nih. Nanti di air ini segelas. Udah airnya segelas aja nggak usah banyak-banyak. Pak Ustadz ngomong begitu kan. Ya warga beberapa dengan gerakan sigap itu langsung ngambilin tuh air taruh gelas. Sambil baca-bacain doa ya istrinya tiba-tiba melotot sambil teriak histeris yang campur ketawa cekikikan gitu kan. Emang enak loh. Emang enak loh. Ini sembarangan main potong di tempat rumah saya. Kaki anak saya sampai kepotong itu jempolnya. Kalian emang manusia itu sembarangan kalau kerja. Nggak lihat-lihat, nggak permisi. Langsung aja. Potong sana, potong sini. Babat sana, babat sini. Kemarin juga tuh akhirnya saya berhasil balas dendam itu. Bapak-bapak itu main motong pohon rambutan sembarangan. Saya jorokin aja akhirnya dia. Saya jorokin aja dia. Emang enak jatuh. Mampus itu bapak-bapak. Mampus itu biar sekalian.
Gak lama pingsan lagi istrinya Mang Ujang habis kesurupan kayak begitu tuh. Di warga jadi heboh kan saat itu. Wah, ini ada apaan sih? Sebenarnya ada apaan sih? Ada tempat di mana emang ini yang kayak begini nih? Jadi malah Mang Ujang kebagian lagi dicecer sama warga tuh pertanyaan. Mang Ujang ini gimana Mang Ujang? Emang habis ada apaan sih? Habis ngerjain apaan? Ya Pak Ustadz berusaha nenangin warga. Tenang, 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 tenang semuanya. Coba pelan-pelan deh. Kasihan juga ini Mang Ujang, kasihan juga istrinya. Coba dikondisikan. Kalau mau bertanya, gimana Jang? Coba deh kamu inget-inget. Sebenarnya habis ngelakuin apa sih? Kamu itu sampai kok tadi tuh istri kamu tuh kesurupan ngomongnya jadi kayak begitu. Mang Ujang sih berusaha nginget-nginget ya apa yang kejadian. Dia kelihatan tuh kayak agak bengong, termenung, mikir gitu. Dia ya warga juga saat itu jadi hening ya menunggu jawaban Mang Ujang, menunggu ceritanya Mang Ujang itu seperti apa dan apa sih sebenarnya yang dilakuin gitu sampai menimbulkan kehebohan ini, istrinya jadi kesurupan juga gitu kan. Ya saat Mang Ujang berusaha mengingat-ingat apa yang terjadi, istrinya kembali lagi tuh tersadar. Saat itu tapi kondisinya memang udah kelihatan sadar gak kesurupan sambil ngomong, Pak, badan aku capek banget nih Pak. Memang ada apaan sih? Kok warga juga pada kumpul ya? Habis ngomong gitu, istrinya Mang Ujang pingsan lagi gitu. Ya, Mang Ujang berusaha nginget-nginget cerita itu ya agak lama dia. Karena mungkin ya banyak pekerjaan ya yang dia lakuin jadi dia lupa. Ya saat Mang Ujang berpikir apa yang sebenarnya dilakuin sama dia gitu sampai istrinya kesurupan kayak begini. Pak Ustadz juga membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Beberapa warga juga kelihatan itu ikut ngaji di sana buat menyadarkan istrinya gitu. Ya efeknya tadi istrinya mulai kelihatan sadar. Nah saat warga dan Pak Ustadz husuk membacakan doa buat istrinya, tiba-tiba Bang Ujang bilang, oh iya, gua ingat itu. Wah keputus tuh saat itu langsung. Warga yang lagi husuk ngaji dan warga yang sekitar yang ngelihat itu dari itu, hut, langsung semuanya berbalik arah ke arah Mang Ujang itu. Iya gue ingat. Seingat gue sekitaran seminggu yang lalu dah. Gue itu ngebabatin alang-alang yang tinggi tuh di lapangan komplek. Kalau nggak salah tuh waktunya sore dah. Karena kan ya memang kalau siang panas. Jadi saya lakuinnya sore Pak Ustadz. Oh iya 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 Jang. Coba lanjutin lagi, lanjutin ceritanya. Biar lebih detail. Jadi kalau istri kamu bangun atau kesurupan lagi kita bisa cari solusinya. Ya Pak Ustadz saya ingat. Waktu itu sore sehabis asar. Saya memang ngebabatin alang-alang di RT sekian. Emang udah tinggi Pak Ustadz itu kondisinya alang-alang. Makanya Pak RT itu minta tolong saya untuk motongin ngebabat alang-alang itu biar kelihatan rapih lah lapangannya itu dan bisa dipakai buat kegiatan warga. Oh iya iya Jang, coba Jang dilanjutin deh. Ustadznya ngomong kayak begitu. Ya saya mah main potong babat langsung aja Pak Ustadz gitu. Karena ya memang kan diburu-buru waktu, paling enggak kan kalau maghrib udah harus selesai gitu.
Seingat saya, memang ada alang-alang itu jauh lebih lebat ada pas di bawah pohon yang gede tuh Pak Ustadz. Jadi di lapangan itu kan ada lapangan bulu tangkisnya, terus ada bagian tanah, ya mungkin tadinya mah buat tanah-tanah gitu buat main aja kali warga ngumpul atau main anak-anak. Akhirnya tumbuh alang-alang dan ada pohon besar di sana. Nah memang alang-alang itu yang paling tinggi posisinya itu ya ada dekat pohon besar itu. Saya sendiri ngerasa nggak ada kendala Pak Ustadz di sana. Ya saya main ngebabat aja, saya ngebabat dari pinggir ya ke arah pohon itu karena saya pikir kan nanti sampah alang-alangnya ya saya kumpulin di pohon itu. Ya itu memang jauh lebih lebat itu Pak Ustadz. Saya juga awalnya heran, biasanya kan alang-alang kalau kena sinar matahari itu malah yang lebih lebat dibandingkan kalau yang di bawah pohonan. Tapi ini enggak, yang di bawah pohonannya jauh lebih lebat. Ya udah saya babat-babatin aja gitu. Sampai itu bersih tuh yang tadinya memang udah lebat banget. Ya saya nggak tahu lah kalau ternyata memang ada sesuatu di sana gitu. Oh gitu, Jang. Ya lalu Pak Ustadznya nanya lagi. Ya terus yang dia bilang dijorokin itu siapa Jang? Memang ada warga di sana yang kemarin itu jatuh dari pohon. Tunggu sebentar Pak Ustadz, saya ingat-ingat lagi nih. Oh iya bener ada Pak Ustadz. Jadi sekitaran 3 atau 4 hari itu setelah saya babat-babat itu alang-alang, saya dengar tuh kebetulan saya nggak jaga Pak Ustadz waktu itu. Jadi saya dengar ada warga itu rumahnya di depan lapangan itu Pak Ustadz. Jadi rumahnya itu ya memang di depan saya ngebabatin alang-alang itu. Dia saat itu motong pohon rambutan di rumahnya. Pohonnya emang tinggi banget sih. Ya kalau lagi berbuah ya cakep buahnya Pak Ustadz. Banyak buahnya gitu. Saya juga sering dibagi kok, dibawa pulang nih buat istri saya nih. Saya dengar dari warga, dia lagi motong pohon di atas. Nggak tahu kenapa dia ngegergaji itu kayak orang salah ngegergaji posisinya. Ya, Pak Ustadznya balik nanya dong, salah motong gergaji gimana maksudnya Jang gitu. Ya maksudnya kan kalau kita kan motong itu atau menggergaji itu kan di bagian yang di depan kita ya. Nah ini kalau yang saya dengar dari warga, ada warga yang lihat nih Pak Ustadz dari bawah, kok dia motong di bagian yang arah belakang gitu. Beberapa warga saat itu sempat ngingetin, Pak, hati-hati Pak motongnya. Itu kok kayaknya salah sih. Enggak, bener kok nih saya motongnya. Begitu kata warga itu, si bapak ngejawab. Enggak lama habis ngejawab, krak krak krak, boom, jatuh dia Pak. Oh gitu ceritanya Jang. Iya, saya dengar malah tuh si bapak masih dirawat di rumah sakit. Kayak stroke gitu Pak, jadi ada yang nggak bisa gerak lah badannya gitu. Benar kamu Jang ceritanya kayak gitu? Ya Mang Ujang sih saya tuh ngejawab, ya saya dengar dari warga kayak begitu Pak, karena kan waktu itu saya lagi nggak jaga. Oh gitu, jadi sebenarnya bangun lagi istrinya Mang Ujang. Tawa bener-bener saat tunjuk. Mang Ujang tuh matanya merah. Makanya lo, kalau jadi orang, jadi manusia, jangan sembarangan main babat-babat aja. Itu rumah gua sama anak gue. Main lu babat-babat, main lu acak-acak, lu nggak pakai permisi. Kaki anak gua tuh, jempol anak gua tuh sampai kepotong tahu. Wah warga
Yang tadinya ngumpul, wah mulai ngejauh tuh kan. Mulai ngejauh tapi penasaran gitu. Mukanya juga warga beberapa kelihatan jadi panik gitu kan. Saat itu Pak Ustadznya lanjutin lagi baca doa sambil akhirnya nanya, emang kamu sebenarnya asalnya dari mana gitu? Ngapain kamu ngeganggu-ganggu warga? Istrinya Mang Ujang jawab, saat itu masih kesurupan kan. Lu lagi nggak dengar tadi gue ngomong apaan? Gue bilang tuh rumah gue sama anak gue main di babat aja nggak pakai permisi. Gue udah tinggal lama di situ. Sekalian aja tuh bapak-bapak akhirnya gue jorokin biar mampus dia. Main potong pohon rambutan juga, tempat gue main juga sama anak gue. Gantian gue yang hampir kepotong itu kaki gue. Sial banget emang lu semua manusianya lu. Biar mampus aja lu sekalian. Tawa terus tuh, ketawa terus. Ya Pak Ustadz, alhamdulillahnya saat itu dengan tenang tetap membacakan ayat-ayat suci Al-Quran gitu kan. Terus sampai istrinya Bang Ujang tuh akhirnya kayak gimana ya, kayak orang kepanasan heboh sendiri gitu kan. Ya udah, ngapain lu baca ayat kayak begituan? Ngapain lu baca kayak gituan? Udah. Ya Pak Ustadznya, ya udah lu pergi dari badan ini. Ngapain lu ngeganggu? Berarti kan emang bukan tempat lu di situ. Itu tempat gue udah lama. Lu aja pada nggak tahu semuanya lu. Ya udah, kan sekarang lu udah tahu kalau memang itu sekarang tempatnya yang memang dipergunakan buat manusia. Ya lu pindah, kan banyak masih pohon lainnya. Ya minta maaf kalau memang nggak sengaja nih Mang Ujang akhirnya ada insiden bikin kamu sama anak kamu celaka. Tapi dia sendiri kan nggak sengaja, bukan emang sengaja ngelihat kamu langsung dibabat, orang kamunya nggak kelihatan. Banyak alasan aja lo. Pokoknya gue masih mau di situ. Ya udah, akhirnya Pak Ustadznya baca lagi ayat Al-Quran dengan lebih kencang. Warga juga akhirnya melihat kondisi begitu, ikut serta tuh rame-rame. Lebih banyak lagi yang membaca ayat suci Al-Quran. Sampai istrinya Bang Ujang akhirnya teriak, ya udah cukup. Ya udah, gue mau pergi dari badan ini. Asal lu tahu semuanya nih, kalau mau rapihin lapangan, babat rumput atau apa, permisi dulu lah. Jangan main langsung babat aja. Ya Pak Ustadz saat itu ya memang jadi kelihatan lebih tegas ya. Udah lu pergi aja. Ngomong terus dari tadi, malah kasihan ini badan yang lu tumpangin. Pergi sekarang atau emang nanti gue sama warga bertindak lebih dari ini dari sekarang nih. Lu mau diusir dari badan ini atau keluar dari baik-baik? Warga makin kenceng tuh bacaannya ya, baca ayat Al-Qurannya. Akhirnya ya udah gue keluar, udah cukup, panas, udah panas. Udah pokoknya gue mau keluar. Udah berhenti. Bek. Pingsan lagi istrinya Mang Ujang saat itu. Wah, Mang Ujang mukanya langsung kelihatan panik tuh kan. Aduh Pak Ustadz, ini gimana istri saya ini? Aduh kok jadi begini ya? Ini kasihan nih Pak Ustadz, istri saya gimana nih gitu. Ya Mang Ujang dengan muka paniknya berusaha ngebangunin istrinya gitu, tetap. Nih Pak gimana nih Pak, bangunin istri saya nih Pak gitu. Ya Pak Ustadz saat itu juga berusaha nenangin Mang Ujang ya. Udah Jang, biarin dulu istri kamu istirahat. Ya kamu coba ambil air wudhu. Kamu baca doa di samping istri kamu. Baca doa di samping kupingnya. Biar paling enggak istri kamu nanti mendengarkan itu suara kamu, mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran dari suaminya. Pak Ustadz bilang gitu. Ya warga yang berkumpul juga nanya, ya terus kita harus apa nih Pak Ustadz nih biar nanti ini nih bantuin Mang Ujang ini sama istrinya gitu. Ya udah, warga udah tenang aja, kalau ada yang mau di sini tetap di sini.
Ini juga kan dikit lagi mau azan Isya, ya siap-siap semua, kita sholat Isya dulu gitu. Ya Mang Ujang tetap nemenin istrinya, ada beberapa warga juga saat itu yang ngedampingin Mang Ujang berjaga-jaga, takut istrinya kesurupan lagi. Pak Ustadz dan beberapa warga ya pergi ke masjid. Ya di saat Pak Ustadz dan warga pergi ke masjid, istrinya Mang Ujang akhirnya siuman. Ya dia ngomong, "Pak, aku kok lemes banget ya Pak. Emang ada apa sih? Sebenarnya ini aku kenapa sih?" Ya Mang Ujang berusaha nenangin istrinya. "Ya udah, Ibu nggak usah dipikirin dulu. Kamu coba ini nih, minum dulu nih, minum teh manis anget nih, biar badan kamu agak segeran gitu." Ya setelah minum teh manis angetnya, istrinya akhirnya duduk senderan. Tetap mukanya kondisinya kelihatan kayak orang kebingungan ya, namanya orang kesurupan kan. Bang Ujang juga ya udah Bu, tenangin dulu. Warga ada yang berusaha mungkin udah penasaran ya, pengen nanya ada apa sih sebenarnya gitu. Udah ntar dulu gitu. Ya, setelah itu nggak berapa lama Pak Ustadz dan beberapa warga yang sholat Isya balik lagi ke rumahnya Mang Ujang. Ya saat datang juga istrinya Mang Ujang bingung, itu Pak Ustadz kenapa kok ada di sini? Ini kok rumah jadi ramai banget ya Pak? Ya di situ Pak Ustadz langsung ngejelasin, ini Bu, tadi itu ibu tuh kesurupan, teriak-teriak gitu. Memang awalnya gimana tadi sampai ngerasa kok bisa sampai kesurupan kayak gini, kata Pak Ustadznya. Ya Pak Ustadz, saya juga nggak ngerti kenapa. Tadi kan itu bapaknya pulang. Biasa pulang kan, ngucapin assalamualaikum. Ya saya juga wah alhamdulillah si bapak udah pulang. Ya, saya bukain tuh pintu. Nah saat saya bukain pintu, saya ngeliat itu si bapak ya ada temennya di belakang. Temennya itu saya juga nggak ngeh Pak, laki-laki atau perempuan, jadi ngadepnya kayak nyamping atau agak ke belakang gitu. Wah, Bang Ujang, yakin kamu Bu ngeliat kayak gitu? Iya Pak, aku tuh ngeliat kamu tuh bareng temen kamu, satu orang. Makanya ya, aku siap-siapin tuh buru-buru ke belakang buat nyiapin minum. Gitu Pak Ustadz, ya kan namanya suami saya pulang temennya ada ikut, ya kan nggak sopan ya Pak Ustadz ya kalau saya nggak nyuguhin, ya minimal air cuman teh manis deh gitu yang saya punya. Oh iya bener Bu, Ustadznya melanjutkan kayak gitu kan. Terus gimana lagi kelanjutannya gitu. Iya, udah saya bikinin teh di belakang. Tapi sebenarnya saat lagi saya nguncer tuh teh gitu kan, tuangin air hangat kok saya kok di tengkuk itu sebenarnya kayak agak-agak merinding gitu Pak Ustadz. Ya saya kan pikir oh iya memang mungkin ya udah deh saya nggak kepikiran macam-macam, cuman kok kayak agak merinding ya gitu. Saya nggak kepikiran macam-macam karena kan udah kasihan nih si bapak sama temennya nanti nunggu di luar kan, takutnya saya disangka nggak sopan, nggak nyuguhin minum buat tamu buru-buru. Ya udah saya buru-buru keluar. Nah pas saya keluar dari dapur, kok teman si bapak nggak ada di dalam, tapi pintu rumah yang di depan udah dikunci. Ya saya nanya sama bapak, Pak tadi temennya kemana? Kok nggak diajak masuk? Ya saat itu Mang Ujang bilang, oh iya benar Pak Ustadz. Saat itu istri saya memang bertanya ke saya,
teman saya di mana, kok nggak diajak masuk ya? Saya langsung jawab tuh, ya saya sendiri kok. Dari tadi juga sendiri pulang nggak sama teman. Ah masa? Ya, istrinya Mang Ujang melanjutkan menjawab pertanyaan Mang Ujang. Iya benar Pak Ustadz. Si bapak ngomong kayak gitu. Saya jadi bingung kan. Masa iya Masa iya saya salah lihat? Orang jelas banget kok. Tadi kelihatan si bapak sama temennya. Akhirnya saya tanya lagi tuh buat mastiin. Pak, bener pak, sendirian. Nggak sama temennya, tadi kamu tuh berdua. Ya si bapak saat itu jawab mungkin agak tegas karena disangkain saya nggak percaya kali ya sama dia, berbohong. Nah saat si bapak ngejawab, kok tiba-tiba tuh saya badannya tuh merinding semua Pak Ustadz. Nah saat merinding semua badan, ya udah saya nggak ingat apa-apa tuh habis itu. Wah Bang Ujang dengan kaget, bener Bu, kamu habis itu nggak ingat apa-apa sama sekali. Saat kamu tunjuk-tunjuk saya ini kamu nggak ingat apa-apa. Ya iya Pak, saya udah nggak ingat apa-apa saat itu. Ah masa sih? Ya Pak Ustadz akhirnya menengahi lah. Ya Pak Ujang, kalau namanya orang kesurupan mah, ya nggak ingat apa-apa dia. Orang dia juga nggak tahu kalau dia marah-marah. Ya Bu, iya nih si Bapak. Nah istrinya Bang Ujang saat itu ngejawab. Seperti itu ya. Ya akhirnya saat itu berbincang-bincang lah Bang Ujang, istrinya, Pak Ustadz dan beberapa warga. Ya ini sebenarnya kalau ngatasin kayak gini gimana sih Pak Ustadz? Ada warga yang nanya gitu ke Pak Ustadz. Ya minimal kalau memang kita melakukan sesuatu, entah apapun itu, ya minimal baca bismillah deh. Jang, kamu waktu itu baca bismillah nggak? Digituin Mang Ujang akhirnya sama Pak Ustadz. Mang Ujangnya cuma cengar-cengir doang. Ya kayaknya sih enggak Pak Ustadz. Ya namanya juga buru-buru Pak Ustadz, gimana ya? Istrinya langsung, nah tuh si bapak mah suka lupa emang. Ya warga dan Bang Ujang saya itu, oh iya saling mengingatkan. Oh iya memang ya Pak Ustadz ya. Mereka ada beberapa berbicara, bersautan. Iya jangan lupa deh kalau kita mau mulai sesuatu. Apalagi kalau nyari rezeki, nyari duit. Jangan lupa baca bismillah. Iya bener, kata Pak Ustadznya. Itu minimal ya, tapi kan ada beberapa doa lain yang bisa dibacakan. Tapi itu itu benar si bapak itu motong pohon rambutan salah motong atau salah ngegergaji di bagian pohonnya. Pak Ustadznya memastikan lagi. Ya Bang Ujang menjawab, iya Pak Ustadz, waktu itu sempat heboh itu warga di komplek. Soalnya kan si bapaknya jatuh, terus masuk ke rumah sakit, dirawat ya. Kayaknya belum lama ini baru pulang itu dari rumah sakit. Ya memang yang kayak tadi Pak Ustadz, warga tuh udah ngingetin, ada yang dari bawah udah teriak-teriak. Pak hati-hati Pak, itu kayaknya salah deh. Motong batang pohon rambutannya. Ya si bapaknya tetap begitu Pak Ustadz. Oh gitu. Ya saya juga nggak tahu, ternyata ada ya makhluk kayak begitu, dia bisa balas dendam ya Pak Ustadz. Ya warga yang lain ikut tuh, iya Pak Ustadz ya, oh, bisa begitu ya, begini begitu ya, begini begitu. Ya Pak Ustadznya ngejelasin, ya tetap jangan lupa membaca doa yang pertama, dan yang kedua ya kita ini nggak hidup sendiri. Ada makhluk lain yang Allah ciptakan yang nggak kelihatan sama mata kita. Tapi ya kalau nggak kelihatan itu ya bukan berarti itu makhluk nggak ada. Oh iya iya ya Pak Ustadz ya Pak Ustadz, emang begitu ya. Wah akhirnya warga ngobrol-ngobrol. Saat itu malah sampai sekitaran jam 10 malam baru bubar itu warga dari rumahnya Mang Ujang. Ya karena beberapa warga berusaha ngingetin jangan begini, jangan begitu ke warga lainnya. Terus ada yang penasaran itu gimana ceritanya
Mang Ujang bisa begitu istrinya. Ada juga beberapa warga yang berusaha meyakinkan itu benar, ada yang motong pohon rambutan, akhirnya jatuh dan segala macamnya gitu. Sebelum Pak Ustadz pulang ya akhirnya dilakukan doa bersama lagi, doa penutup. Mang Ujang sudah pasti ada, dan istrinya Mang Ujang saat itu ya karena kondisi badannya memang sudah lebih segar, akhirnya ikut bergabung dalam doa bersama. Jangan lupa subscribe channel gue untuk selalu mengikuti kisah-kisah gue selanjutnya. Kisah mantan indigo.